Sudah segiat-giatnya, ungkapan menekankan sudah maksimal, sudah nggak punya lagi daya untuk meneruskan, lelah fisik atau tubuhnya, emosinya, semua yang ada dalam dirinya, maka bisa dibilang orang itu sudah nggak tahu lagi mau ngapain selain aku mau selesai, aku mau berhenti. Yang umumnya orang sebut kalau hidup adalah aku mau mati. Ini titik di mana kita akan mengetahui betapa rapuhnya diri kita. Sehebat-hebat seseorang dalam kehidupan yang mungkin dia bisa lewati banyak perkara, tidak ada kesulitan yang berarti bagi dia, tetap akan ada titik dalam dirinya dia mengakui betapa rapuhnya saya, betapa tidak berdayanya saya, dan saya butuh istirahat, saya butuh berdiam, atau bahkan Tuhan, ambillah hidupku. Biasanya, maaf, seringkali kalau saya baca beberapa cerita, itu dialami oleh orang yang sudah sangat tua, melihat pergumulan hidup yang mungkin tidak usai dalam diri dan bahkan keluarga besar atau keluarganya. Dia akan bilang sama Bapa atau Allah yang dia sembah, dia yakini, sudah Tuhan, panggil aku sudah capek. Pertanyaannya adalah, apakah ungkapan itu, pernyataan itu sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan? Ini yang kita harus coba renungkan. Kadang omongan kita itu pengen orang ngerti, orang paham, maklumi. Kita pengen diperhatikan dengan dimaklumi, dipahami apa yang kita rasakan. Tapi jujur, apapun alasan kita, sudah segiat-giatnya kita berjuang untuk satu kebersamaan, keluh kesah kita itu apakah sejalan dengan keinginan Tuhan? Kenapa dikaitkan dengan Tuhan? Karena hidup ini bukan punya kita. Sebab ada orang yang tidak minta untuk selesai, Tuhan bilang kamu selesai. Ada orang yang berpikir masih panjang usiaku untuk segala perjuanganku, Tuhan bilang hari ini kamu selesai, kamu pulang. Karena Tuhanlah penentu, karena Tuhanlah kepadanya kita bergantung menjalani hidup ini. Dalam bacaan kita, Elia sudah menyampaikan keluhannya. Secara manusiawi dia tidak berbohong. Kalau kita cubit kulit kita, daging kita sakit, kita sentil sakit, dan kita nggak mau dibuat itu lagi. Betapa begitu tidak gampangnya menanggung rasa sakit bagi Elia ketika dia mengetahui ada banyak orang meninggalkan Allah, tidak percaya kepada Allah, bahkan membunuh nabi-nabi Allah, dan tinggal Elia sendiri. Itu sakit, seolah akhirnya sia-sia apa yang kulakukan, karena orang gak lagi dengar pemberitaanku, orang gak lagi menerima apa yang kusampaikan, atau bisa dibilang orang sudah menolak Allah yang kuberitakan, lalu mau ngapain lagi? Dan toh akhirnya aku pun dikejar untuk dibunuh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Elia alami, jangan katakan kita bisa mengalami, ada beda. Kalau sisi kelemahan tubuh iya, tapi kalau sisi Elia sampai dia give up, menyerah karena ancamannya sudah nyawa. Dia target dibunuh oleh istri raja, dan dia nggak tahu mau kemana lagi. Dia keluar ke daerah wilayah raja, ke padang gurun, meninggalkan jauh. Dan dia nggak tahu mau kemana. Jadi kalau kita bilang hidup kita itu sudah berat, hidup kita itu paling berat dari tangga, dari saudara, teman, keluarga kita, pertimbangkan sombong soal beban hidup. Ya, itu mungkin asik seperti ungkapan bercandain diri sendiri, tapi sebenarnya itu nggak bermanfaat dalam hidup. Kenapa? Karena apa yang kita sedang tanggung, yang kita bilang lebih dari orang lain, itu nggak ada apa-apanya ketimbang apa yang Elia alami. Bahkan dalam kisah Injil, apa yang Yesus alami. Jadi kalau kita mau bicara mengeluh hidup ini, belum dilayakkan mengeluh kalau belum sampai pada level Elia dan Yesus dalam penderitaannya, ya. Kenapa saya bilang awal tadi, belum tentu apa yang Elia lakukan sejalan dengan yang Allah inginkan misalkan. Bisa terjadi.
Begitupun kita, terkadang kita ingin Allah mengerti, Allah pahami kita, dan Allah jawab apa yang kita inginkan. Tapi kadang Allah mau katakan, aku punya rencana sendiri yang tidak menjawab keinginanmu, dalam keluh kesah kita. Maka saudara, Bapak Ibu, dalam satu bagian Elia ketika dia menyampaikan keluhannya, Allah menunjukkan dirinya di Gunung Horeb. Allah memperlihatkan kuasanya. Kalau bicara ancaman, akan ada banyak yang mengancam Elia. Lihat manifestasi yang dialami oleh Elia di gunung itu. Apa yang dia lihat, Bapak Ibu Saudara? Ya. Pada ayat yang ke-15 ya sampai 18, ada angin besar, ada api, sampai yang sepoi-sepoi basah. Itu bagian-bagian yang bisa dialami oleh Elia, yang tidak bisa dihindari. Jadi mau dikatakan begini, saudara, Bapak Ibu, kita nggak punya rencana mengalami kesulitan, tapi itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan itu bagian dari hidup ini. Hidup bukan hanya warna hitam dan putih, tapi ada tengah-tengah abu-abu. Apa yang Allah tunjukkan kepada Elia dalam bacaan kita? Satu kondisi di mana gejala-gejala alam, bahkan juga keadaan alam itu bisa membunuh Elia, bukan hanya manusia. Apa artinya? Manusia itu siapa? Karena manusia nggak ada apa-apanya ketimbang Allah yang menciptakan. Bahkan alam semesta ini pun nggak ada apa-apanya ketimbang Allah si pencipta itu. Oleh karena itu Salomo mengatakan, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Karena kamu berada bersama Dia yang berkuasa atas manusia dan segala gejala alam yang menakutkan itu. Ini yang kadang kita lupa. Maka apa yang Elia sampaikan gak sejalan dengan yang Allah inginkan. Karena itu Allah bertanya, apa kerjamu di sini? Kamu ngapain di sini? Soalnya mau bilang, maaf begini Bapak Ibu Saudara, kamu gak usah ngeluh. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Walaupun dia menjawab 2 kali sudah segiat-giat dan sebagainya diungkapkan Elia, tapi Allah mau bilang, apa kerjamu di sini? Di tempat dia mengeluh, wasting time. Keberadaan seorang dalam kehidupan yang Allah berikan hanya untuk mengeluh, itu wasting time, menghabiskan waktu. Maksudnya apa? Bagi Allah waktu itu adalah karya. Bagi Allah waktu itu adalah kehidupan. Allah negor Elia nampak dalam bacaan ini. Mungkin kita bilang, segitunya Tuhan nggak ngerti persoalan umat atau Elia. Satu sisi ya, tapi sisi lain Allah mau bilang, ketika Anda ngeluh, di mana imanmu? Allah nggak mau iman kita putus hanya karena sebuah keluhan. Kalau bilang kita seperti menggunakan internet gitu ya, wifi ya, kita kan nggak suka nge-lag atau hilang sinyal. Bagi kita terus dong on, terus bagus dong sinyalnya. Kira-kira gitu saya mau menggambarkan. Allah ingin iman kita itu on, terus, jangan nge-lag. Tapi kita bilang ada gangguan Tuhan, ya. Tapi jangan nge-lag terus. Segera siapkan kembali imanmu. Maka apa yang kita mau temukan dalam bacaan ini seolah-olah mengingatkan untuk apa kita di sini, dalam kerapuhan kita, ngapain kita dalam hidup ini, dalam tubuh ini, dalam kondisi situasi yang sedang kita rasakan dimanapun kita berada Tuhan tempatkan, ngapain?
Bukan sekedar apa yang kita inginkan kita wujudkan, tapi kembali awal saya katakan, mewujudkan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan yang Allah berikan sampai hari ini. Itu sekalipun mungkin Anda sedang sakit, yang sedang ikut ibadah online, sedang lemah fisiknya, tubuhnya sedang dirawat, atau sedang bergumul Anda nggak mau datang ke gereja karena Anda mau sendiri. Apapun kondisinya, apapun situasi kita saat ini, yang kita bisa wajarkan kalau aku diam dulu, aku ninggalin Tuhan, aku menjauh dari Tuhan. Tuhan mau katakan, keinginanku harus engkau wujudkan. Allah maksa, kesannya maksa. Loh kenapa? Karena Allah itu pencipta kita. Kenapa? Karena Allah itu orang tua kita. Dia juga punya keinginan bagi anak-anaknya. Lakukan. Itu sama dengan seorang karyawan ngelembur, nggak bisa ngebantah ketika bosnya bilang ngelembur kamu sekarang, ya kamu ngelembur. Kalau ngebantah ya kamu akan dipecat misalkan. Kalau kita kepada orang yang kita hormati segitunya kita tetap bertahan kuat dalam hidup ini, kepada Tuhan kita harus kuat mengikuti yang Dia minta. Apa yang Dia minta? Tetap memberikan manfaat, jangan stop, jangan nge-lag. Tetap hadirkan manfaat. Maka dalam kitab suci Amsal, Allah gak suka sama orang yang tidak mau berbuat apa-apa dalam hidupnya. Artinya yang dia punya, daya, pikiran, kemampuannya tidak dia gunakan, tidak berfaedah, bermanfaat buat sesamanya. Di sini saudara Bapak Ibu, maka dengan tegas ketika Elia ditanya oleh Tuhan, apa kerjamu di sini? Dan dijawab, Tuhan katakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik untuk mengurapi Hazael raja Aram, Yehu cucu Nimsi raja Israel, dan akhirnya Elisa pengganti Elia. Lanjutkan hidupmu sebelum akhirnya kita nggak bisa berdaya mengelak ketika kematian itu menyergap kita. Kenapa? Karena bagi Allah waktu ini sangat singkat, amat terbatas, seperti uap yang kelihatan sebentar lalu akan hilang. Itu jangan sia-siakan. Maksudnya gimana? Tetap semangat, tetap manfaatkan itu. Tetap gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Ada saat yang kau akan berbuat sesuatu, Tuhan bilang nggak bisa, stop, berhenti di sini. Ya sudah. Maka dengan tegas bagi Bapak Ibu usia lanjut, orang tua yang saya hormati, orang tua bukan mengindikasikan orang yang nggak lagi bisa berbuat apa-apa, walaupun sedang sakit. Tapi orang tua adalah orang yang Tuhan katakan, kamu masih bisa berbuat sesuatu dengan caramu. Maka ini berarti apa? Kita nggak usah ngomong soal akan beratnya hidup ini, soal Tuhan kapan ya nggak seperti ini lagi, soal Tuhan bisa nggak aku rileks sedikit, tenang sedikit. Tidak. Hidup ini soal apa yang kita kerjakan di tempat di mana kita berada. Apa kerjamu Elia? Hidup ini soal apa yang sedang kita lakukan bermanfaat walaupun kecil bagi orang lain. Itu. Lalu pertanyaannya, buat siapa itu bermanfaat selain buat orang lain? Adalah buat Tuhan. Ini prinsip. Karena Allah ingin disenangkan oleh yang diciptakan, kita. Karena Allah ingin dipuji oleh kita. Karena Allah ingin disembah oleh kita. Dan karena Allah ingin memberikan kuasanya untuk kita rasakan, kita dikuatkan dan mengatakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau aku masih terus melangkah. Maka firman Tuhan pagi ini menyapa kita. Memang kalau dalam temanya Bapak Ibu, jangan undur, Tuhan masih memakaimu. Ini enggak untuk orang yang melayani, ya. Kesan ini hanya untuk para pelayan gereja. Ya, udah capek dia, penatua, komisi, pengurus ya. Tidak. Jangan undur. Jangan biarkan satu bagian hidup kita kosong tanpa manfaat bagi Tuhan dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk menjadi berkat. Jangan undur, jangan hilangkan, jangan skip.
tapi tetap lakukan dan hadirkan. Kenapa? Justru dengan cara yang kita anggap kita mau undur, Tuhan mau pakai kita luar biasa. Maka tetap semangat. Hidup ini begitu berharga. Ketika saya di rumah sakit menyaksikan seorang ibu yang sudah usia lanjut, detik-detik di ruang ICU, semua tanda-tanda kehidupan dalam tubuhnya sudah melemah, dan akhirnya sampai pada garis lurus, dan dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Saya mau bilang, kalau itu saya, apa yang saya bisa katakan selain Tuhan, semua yang kupunya gak ada artinya ketika engkau akan katakan sudah mau selesai. Namun sekarang sebelum tiba di saat itu, saudara, Bapak, Ibu, Tuhan katakan, jangan buat selesai dulu ya. Tetap semangat, lanjutkan. Capek? Iya. Lelah? Iya. Tapi itu gak ada apa-apanya ketimbang Nabi Elia atau Yesus sendiri. Maksudnya apa? Semakin kita mengatakan lelah dan capek, semakin Tuhan katakan, aku izinkan kuasaku menguatkan engkau. Amin. Amin, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya apa yang kita bisa lewati dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan melihat hati yang merendah, hati yang bersyukur, hati yang menghargai kehidupan. Tetap semangat, apapun kondisi kita, Dia akan menguatkan kita sebelum waktunya. Jangan katakan selesai, kalau Dia katakan lanjutkan.